Baik sahabat cerdas, selamat sore semuanya. Kali ini kita ada di Ngabuburit spesial Bawaslu ya. Di sore hari ini kita akan membahas yang mungkin sama dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu saya dengan Bapak Robaku Naifi. Nah, kali ini saya dengan Ibu Rofatul Hidayah dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Kita akan juga membahas mengenai menanyakan bagaimana nih jalannya, lalu juga tantangan apa aja sih waktu setahun kemarin, mulai Pilpres, Pileg, lalu di bulan November ya, Pilbub dan juga Pilgub Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan siarkan melalui YouTube, melalui website dan juga aplikasi Suara Gersik. Nanti sahabat cerdas yang ingin menyapa ataupun bertanya langsung saja mengunjungi channel YouTube Suara Gersik. Nah, baik Bu, kita akan bahas-bahasnya mengenai refleksi Ramadan, yakni jalannya Pilpres atau pemilihan umum di tahun kemarin. Kayaknya tahun lalu sibuk banget ya Bu ya. Iya. Nah, bisa dikasih ini nih, sharing cerita nih. Seberapa hektiknya Bu tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya untuk persiapan menuju tahun 2024 ya, ini sebagai tahun pemilihan umum. Oke. Jadi memang dalam pilkada serentak ini kita karena serentak ya, di samping daerah-daerah yang lain juga melaksanakan, waktunya juga. Jadi jeda antara pemilu dengan pilkada ini bersamaan, tahapannya beririsan. Dan yang menjadi salah satu yang menarik juga, ternyata regulasinya itu tidak sama, Mas. Gitu. Jadi kalau pemilu kita pakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kalau pilkada itu kita pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, diubah beberapa kali, terakhir diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sangat beda undang-undang dengan tahapan yang beririsan, kemudian aturan yang berbeda. Nah, ini tentunya membutuhkan banyak kecermatan dari penyelenggara pemilu maupun pilkada ya. Kalau tahapannya sendiri, kalau yang terakhir kemarin bulan November pilkada itu sebenarnya tahapannya dibagi menjadi dua. Jadi ada tahapan persiapan, ada tahapan penyelenggaraan. Ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Mulai dari persiapannya apa? Mulai dari pembuatan aturan, mulai dari perencanaannya, penganggarannya, kemudian rekrutmen ad hoc-nya, pemutakhiran data pemilihnya yang berkepanjangan itu, kemudian pelaksanaan atau penyelenggaraannya sendiri, yaitu ada pendaftaran calon sampai dengan penetapan, kampanye, kemudian setelah kampanye pemungutan suaranya, perhitungannya, rekap, sampai dengan proses pengajuan penetapan. Nah, dalam semua tahapan ini tentunya diwarnai dengan ada laporan, temuan, sengketa dan sebagainya. Baik, berarti cukup kompleks ya Bu ya. Maksudnya step-stepnya sampai sampai selesai gitu kan. Dan bahkan saya juga merasakan menjadi salah satu panitia waktu Pilpres kemarin, KPPS. Oh iya. Dan saya ketuanya cukup menguras ya, depresi, menguras tenaga, menguras pikiran. Apalagi waktu itu saya juga menemui temuan, ada yang selisih nih, waduh gitu. Harus dicari sampai ketemu, selesaikan itu. Sampai subuh Bu. Jujur saya sampai subuh baru selesai menghitung sampai subuh, lalu membuat surat yang di print itu, form itu ya, di print karena cukup banyak ya, terus dibagi-bagi ke saksi-saksi, baru jam 9 tuh mengumpulkan ke PPS, itu cukup menguras tenaga. Padahal sebelumnya sudah tidak tidur ya, penyiapan di TPS. Iya, ya Allah itu ya saya sendiri itu sebagai pengalaman. Jadi yang cukup berharga lah. Dan karena juga Bu ya, ini pemilu tahun kemarin tuh yang memang sangat beda dari tahun yang lain-lain. Kalau yang kemarin itu sampai 5 kotak suara. Dan itu apakah memang lebih berat atau gimana Bu kalau yang tahun lalu itu? Dibanding tahun-tahun sebelumnya? Iya, memang
pemilihan dengan 5 kotak suara ya, dengan banyaknya form yang disalin-salin, kemudian dengan sumber daya manusia yang kita berapa kuat sih kita untuk tidak tidur selama waktu segitu. Ini kemudian akan memunculkan banyak potensi atau kerawanan. Kalau istilahnya di Bawaslu itu kan potensi atau kerawanan, mulai dari kesalahan dalam menyalin dan sebagainya. Nah, kalau yang terakhir kemarin itu sudah dapat disalin dengan menggunakan perangkat elektronik ya, sehingga tidak perlu menyalin. Kalau sebelumnya itu malah ketika sudah capek pengisian form, tanda tangan tidak sama saja ada yang dipermasalahkan. Bahwa salah satu saksi peserta pemilu itu mengatakan setelah saya padukan antara form ini dengan form ini, itu tanda tangan dari KPPS tidak sama. Setelah dilakukan prosedur penanganan pelanggaran, kita lakukan klarifikasi, ternyata saking capeknya itu sampai kemudian tanda tangannya itu memang kurang identik. Ya, jadi mungkin sama orangnya tapi nggak, karena udah hasil copanya udah itu sangat berpengaruh ya, ya untuk sebagian orang yang kemudian mencoba ini benar nggak sih, maka itu dianggap berpotensi. Apakah benar ini tanda tangan orang yang bersangkutan atau jangan-jangan dilakukan penandatanganan oleh satu orang saja, gitu. Baik. Nah, kemarin untungnya kemudian saksi yang lainnya juga bertanda tangan. Gitu. Jadi seharusnya proses penandatanganan tersebut disaksikan oleh tidak hanya oleh KPPS tapi juga saksi atau peserta pemilu. Tapi itu juga masuk dalam ranahnya Bu Rafa'ah juga ya mengenai penyelesaian seperti itu. Iya, iya, tentu. Nah, waktu tahun lalu Bu, mengenai pemilu ataupun yang pemilu kapan nih tahun lalu ini? 2024 kemarin ya. Mengenai pemilu ataupun ya pilkada. Itu menerima berapa laporan sih untuk adanya temuan-temuan dan juga masalah-masalah seperti itu Bu Rafa'ah? Untuk laporan sendiri yang masuk ke kita itu ada 7 Mas. Ini yang di kabupaten ya. Jadi ada administrasi. Administrasi itu berarti prosedur. Kemudian terdapat laporan juga berkaitan dengan kode etik. Kode etik itu berarti ada dugaan penyelenggara pemilu atau pemilihan yang melanggar kode etik tidak sesuai dengan sumpah jabatannya, misalnya profesionalitasnya dan sebagainya. Kalau yang kode etik untuk jajaran KPU kabupaten ke bawah atau Bawaslu kabupaten ke bawah itu diselesaikan di tingkatan kabupaten. Dan itu sudah kita rekomendasikan ke KPU dan juga sudah dilakukan prosedur oleh KPU. Kita juga sudah menerima tembusannya dari KPU. Kemudian ada dugaan laporan pidana. Nah, kalau pidana ini kita tidak bekerja sendiri, tapi bareng-bareng bersama Kejaksaan dan Kepolisian dalam Sentra Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Nah, laporan-laporan yang terdapat dugaan pelanggaran pidana, maka nanti langsung kita bahas di Gakumdu. Itu ada beberapa laporan dan sudah kita bahas berhenti di pembahasan kedua. Ada juga laporan perundang-undangan lain. Jadi ternyata ini tidak masuk pasal-pasal regulasinya di pemilu atau pilkada, tapi ternyata ini masuk di ranahnya undang-undang lain. Contoh undang-undang netralitas ASN, seperti itu. Ada, apakah ada kemarin? Ada. Jadi salah satu ASN ketika istilahnya itu condong kepada salah satu pasangan calon, padahal belum ditetapkan pasangan calon, maka itu kan berarti secara hukum mereka belum pasangan calon. Nah, itu tidak bisa kita jerat pakai undang-undang pilkada. Pakainya maka kita pakai undang-undang ASN, netralitas ASN itu, pakai undang-undang ASN. Maka kita merekomendasikan ke BKN, Kantor Regional Surabaya, yang bersangkutan juga sudah diberikan sanksi. Nah, di kecamatan ada beberapa juga pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran ad hoc KPU. Itu sudah kita rekomendasikan juga dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gresik. Baik. Berarti memang ada memang ada kebijakan-kebijakan yang memang harus kita libatkan instansi lain dalam penyelesaiannya. Gitu. Nah, Bu, kalau misal nih mengenai teknis di lapangan waktu ya memang karena penghitungan itu sangat-sangat melelahkan ya Bu ya, dan juga itu rawan potensi salah menghitung ataupun selisih jumlah gitu loh. Nah, itu apakah juga di divisinya Bu Rafa'ah ya ini sebagai divisi hukum dan penyelesaian sengketa itu bisa nggak kalau menetapkan ini
harus di PSU gitu? Oh iya, Bisa gitu. iya tentu. Ada beberapa hal yang memang menyebabkan untuk dilakukannya PSU Nah, ya. Itu apa aja Bu? Jadi apa ya potensi-potensi apa saja seperti gitu apa? ya. Apa saja potensinya? Misalnya kalau di PKPU itu terdapat 2 atau pemilih salah satunya ya ini yang paling rawan ya, 2 atau pemilih 2 atau lebih pemilih yang menyalurkan hak pilih lebih dari 1 kali. Ini yang paling sering ya. 2 atau 2 orang. 2 orang, atau lebih. Oh, atau lebih baik. Yang menyalurkan hak pilih lebih dari 1 kali. Oh, misalnya Mas nih ya, sudah nyoblos nih, tapi kemudian lagi. nyoblos lagi. Itu. Kemudian ada orang lagi ya. Kayak gitu berlaku seperti itu. Nah, kita bisa merekomendasikan PSU. Tentu dari mana pintu masuknya? Ya pengawas TPS itu. Secara berjenjang. Kemudian ke Panwascam. Nah, nanti kemudian secara berjenjang juga nanti Bawaslu Kabupaten akan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten untuk dilakukannya PSU tersebut. PSU. Gitu. Tentunya dengan disertai kajian ya. Gitu. Nah, itu juga itu yang memang rawan sih. Rawan. Yang paling rawan. Jadi pernah Mas, ini yang pemilu bukan yang kemarin ya, yang sebelumnya ya. Ada 2 nama yang identik. 2 nama yang identik. Itu di tempat yang sama atau di tempat yang lain? sama, ada 1 TPS. Tapi nomor induk kependudukannya atau NIK-nya itu berbeda. Nah, orang itu hanya melihat namanya sama. Oh, ada 2 nama ini. Oh, yang gitu. melapor. Nah, yang kemudian menyalurkan hak pilih. Padahal dalam 1 RT itu ternyata ada 2 nama yang memang identik. Gitu. Namanya sama. Namanya sama, gitu ya. Misal namanya Pak Supardi gitu kan. Terus juga nama Supardi. Iya, gitu. Gitu. Atau kadang orang itu tidak menuliskan nama berdasarkan KTP. Misalnya Supardi ya dengan apa? Supardi. Supardi dengan Suparjo misal. Tapi orang nulisnya cuma Supar gitu kan akhirnya. Nah, potensi-potensi seperti itu ada gitu loh. Dan ini juga menjadi perhatian bagi peserta pemilu karena ini kok ada 2 nama gitu. Atau kadang mencoblos di TPS yang berbeda. Si di TPS ini ada ini, kok ini padahal orangnya sudah mati. Itu juga ada. Karena nama yang identik tadi. Baik. Berarti kan memang salah teknis ya Bu ya, kesalahan teknis dan memang harus teliti. Teliti karena jadi kan petugas KPPS ini perlu kemudian sangat berhati-hati dan detail terkait dengan datanya, terutama di pintu masuk itu. Ini menjadi barang yang kemudian sangat penting ketika dicek ada dugaan pelanggaran 1 orang memilih lebih dari 1 kali misalnya. Bener nggak NIK-nya, bener nggak dituliskannya seperti apa gitu. Nah, tanda tangannya kayak gitu-gitu. Dari panitia KPPS sendiri yang memang harus teliti sih untuk filter pintu masuk itu harus didata dari nama, NIK. Kalau misal memang waktu kemarin saya juga sempat menemui orang-orang yang memang namanya ada tapi sudah pindah, lalu juga namanya ada tapi misal mohon maaf kalau ada pasangan suami istri tapi sudah nggak bareng lagi gitu. Ada juga yang meninggal gitu. Jadi memang kemarin disarankan untuk dikembalikan ke PPS seperti itu Bu. Jadi ya tapi memang, aman kemarin kita nggak ada PSU. Alhamdulillah. Saya yang was-was Bu karena saya mengalami selisih kan. Saya itu setelah mengumpulkan itu karena adanya temuan selisih itu gitu kan. Waduh, ya mau nggak mau kita cari gitu. Sampai ketemu. Ketemu kita cari. Dan itu saya itu waduh ini curhat ini. Jadi kalau pas kemarin tuh memang takutnya itu PSU. Kalau PSU itu waduh gimana ini. Waktunya lagi ngitung lagi aduh seperti. Jadi tapi alhamdulillah ya Bu ya, di Gresik nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Kalau yang pemilu yang kemarin di Pilkada serentak ini 2024 ini aman lah. Aman Bu ya. Nggak ada PSU. Untuk di Jawa Timur yang mengalami PSU berapa persen nih Bu?
Kalau mempresentasikan saya belum bisa ya. Belum Cuman tahu. yang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini cuma ada TPS yang di Magetan, yang lainnya nggak sampai PSU. Oh, oke. Itu berarti kalau PSU apakah seminggu setelahnya atau masih ada lagi waktu yang ditentukan? Kalau PSU-nya pasca putusan Mahkamah Konstitusi karena pintu masuknya itu adalah perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, itu nanti di amar putusannya ada apa melaksanakan PSU ini jangka waktunya berapa lama gitu. Kemudian nanti KPU akan membuat jadwal tahapan baru lagi, itu pasca putusan MK. Gitu. Nah itu memang memang apa ya, menjadi KPPS itu memang sangat-sangat harus dibutuhkan ujung tombak itu KPPS dan pengawas TPS. Dan perlu diingat juga Mas ya, bahwa di TPS itu tidak hanya KPPS yang bertanggung jawab, di situ ada pengawas TPS dan ada saksi dari peserta. Jadi seharusnya semua unsur yang ada di TPS ini bertanggung jawab ketika terjadi salah penghitungan. Iya, dan bagaimanapun juga kan bisa saling mengingatkan, saling memperbaiki mana yang kemudian ternyata ini salah, bersama-sama untuk bagaimana caranya agar prosedur ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, jadi memang yang ada di TPS itu memang apa ya, saling connect, saling bertanggung jawab dengan hasil yang akan dikumpulkan di mungkin PPS dan mungkin akan naik juga ke kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi seperti itu. Nah, baik Bu, untuk di divisi hukum sendiri nih, aspek-aspek apa saja yang digunakan untuk menilai suatu ini ada masalah nih, ada temuan nih, entah itu dari religi atau dari mana seperti itu Bu, gitu. Dari regulasi dulu ya. Jadi tentunya kita ini melaksanakan pemilu atau pilkada ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya Mas ya. Baik itu undang-undang maupun peraturan di bawahnya, yaitu peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu. Nah, ternyata faktanya di lapangan itu dinamikanya sangat beragam dan banyak kejadian, kemudian ada juga potensi dugaan pelanggaran. Nah, ini penting sekali. Pentingnya di sini penegakan hukum pemilu ini. Bagaimana agar proses pemilu atau pilkada ini tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau kita di Bawaslu sendiri mengenal bahwa penegakan hukum itu bisa melalui sengketa, bisa melalui penanganan pelanggaran. Kalau sengketa sendiri ada yang namanya sengketa proses ya. Ini sengketa proses ini diselesaikan di Bawaslu. Jadi ada sengketa antar peserta pemilu atau sengketa antar peserta pemilihan. Ini antar peserta ini salah satunya ada yang dirugikan. Nah, itu bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu pakai sengketa cepat. Kemudian ada sengketa antar peserta pemilu atau pemilihan dengan penyelenggara. Misalnya kemudian ada pasangan calon tidak diloloskan oleh KPU. Nah, itu bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Kemudian selain sengketa proses ada sengketa hasil. Pintu masuknya yaitu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau yang Gresik kemarin ya, sudah dengar juga kan ada sengketa. Nah, itu sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Ada sengketa tata usaha negara. Jadi itu akibat dikeluarkannya surat keputusan dari KPU. Misalnya kemudian pasangan calon ini setelah tidak diloloskan KPU mengajukan sengketa ke Bawaslu. Kemudian dari Bawaslu sendiri mereka kemudian kurang puas dengan keputusannya Bawaslu, maka mereka bisa mengajukan sengketa ke tata usaha negara. Ada cukup banyak Bu ya? Iya, itu yang sengketa ya. Kalau yang pelanggaran sendiri tadi sudah sempat kita bahas tadi ya, ada kode etik dan sebagainya. Itu kalau penegakan hukum pemilunya. Berarti cukup kompleks ya. Iya, dan luas gitu. Dan luas ya. Kalau di Gresik sendiri ini Bu, apakah ada lagi selain sengketa yang waktu itu? Kalau selama proses ini kita tidak menerima permohonan sengketa. Kalau selama proses pemilu itu kita menerima 3 sengketa proses antar peserta pemilu. Jadi APK-nya peserta pemilu itu ditutup oleh
peserta pemilu yang lain. Oh gitu. Jadi ini saya merasa dirugikan gimana gitu. Tapi akhirnya kemudian setelah kita koordinasikan dengan beberapa pihak, kemudian bersedia. Jadi ada musyawarah tertutup ya istilahnya itu. Kemudian bersedia untuk memindahkan ke tempat yang lain. Gitu. Kalau di sengketa yang kemarin pilkada ini tidak ada permohonan sengketa proses karena ya ini juga termasuk salah satu catatan ya karena ini pertama kalinya pilkada di Kabupaten Gresik gitu loh. Jadi seandainya APK-nya pasangan calon ini tertutup oleh bannernya relawan kolom kosong, apakah bisa mengajukan sengketa? Karena kolom kosong ini belum masuk definisi peserta pemilihan gitu. Beda dengan kalau kemudian ditutupi oleh peserta pemilihan yang lain, karena ini bisa dianggap sama-sama peserta pemilihan, maka dianggap sengketa antar peserta pemilihan. Nah ini juga belum ada regulasinya seperti apa. Nah jadi ini catatan ya, ada beberapa aturan yang masih kosong dan sebagainya, terutama berkaitan dengan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon. Ini mungkin kedepannya bisa diperkuat ya, dengan lebih detail. Gitu. Baik. Nah untuk di divisi hukum sendiri, Bu Rofa'ah ini apakah memang ada tim-tim yang lain yang untuk membantu Bu Rofa'ah untuk di lapangan? Gitu. Jadi kalau di Bawaslu itu namanya kolektif kolegial, Mas. Kolektif kolegial. Semua keputusan output yang keluar dari Bawaslu itu adalah keputusan dari semua pimpinan. Gitu ya. Jadi divisi itu hanya mengkoordinasikan saja. Nah, kalau itu juga berlaku di staf, dan alhamdulillah kawan-kawan staf di Kabupaten Gresik ini sangat solid, tidak mengenal sekat antar divisi. Jadi ketika terjadi suatu misalnya laporan, maka kita akan bahu-membahu untuk membantu proses penanganan pelanggaran laporan tersebut gitu. Ada teman-teman staf hukum, ada teman-teman staf sengketa, kemudian ada staf penanganan pelanggaran, semuanya masuk. Mulai dari pengawasannya, pencegahannya itu staf pencegahan. Jadi semuanya bahu-membahu untuk menangani. Baik. Berarti kemarin waktu pemilu ataupun pilkada di November kemarin turun ke lapangan, Bu? Iya, tentu. Semua. Semua. Itu berapa hari, Bu? Persiapan sampai selesai penghitungan gitu? Kalau boleh tahu nih. Saya hampir gak menghitung ya, tapi semua pakaian saya sudah di kantor, Mas. Gitu. Jadi begini, sekarang ada istilahnya WFA ya, work from anywhere ya. Kalau di Bawaslu A-nya ini sudah macam-macam, anywhere, any situation, anytime. Gitu. Jadi orang cuma bilang bahwa ini anywhere di mana saja. Kita sudah lebih dari itu. Kita tidak tidur sehari semalam juga sudah pernah kan gitu loh. Jadi saat memang benar-benar sudah tahapan berjalan itu memang semuanya sudah kita persiapkan. Kita ada program sebelum hari H, itu kita ada program patroli pengawasan, Mas. Itu bareng Gakumdu, bareng kepolisian, bareng kejaksaan. Patroli di kabupaten, supervisi patrolinya Panwascam, supervisi hari tenang, sampai dengan proses rekap itu kita selalu turun. Sampai dengan proses rekap di kabupaten. Baru kemudian kita fokus di kabupaten. Luar biasa. Berarti memang sangat-sangat waktu tahun kemarin itu memang sangat hektik. Iya. Nah, apa nih Bu Rofa'ah mengenai tantangan yang Ibu alami waktu tahun kemarin yang memang hektik ya, tahun-tahun pemilihan? Oke, yang pilkada, Mas ya. Jadi pemilihan dengan satu pasangan calon di Kabupaten Gresik ini pertama kali gitu. Kalau pas satu paslon atau orang bilang kotak kosong, kolong kosong ya. Memang di Indonesia memang sudah ada sejak lama. Hanya saja jumlahnya memang semakin lama semakin meningkat. Nah, Kabupaten Gresik ini yang pertama. Tentunya ini kan barang baru gitu loh bagi kita penyelenggara maupun masyarakat yang tidak tahu seperti apa kemudian pilkada dengan satu pasangan calon. Itu yang pertama. Kita juga kemudian perlu menetapkan secara khusus ini strategi pencegahannya bagaimana, strategi pengawasannya bagaimana, prosedur penanganan pelanggarannya yang pas seperti apa gitu. Sementara dari sisi regulasi yang pertama, memang banyak aturan yang memang belum diatur. Contohnya tadi ya, berkaitan dengan sengketa itu misalnya gimana. Kemudian aturan yang masih debatable, misalnya pada saat kita melakukan pembersihan alat peraga kampanye. Itu untuk yang pasangan calon kita bisa bersihkan. Bagaimana kemudian jika
atribut tersebut miliknya relawan kolom kosong. Kita tidak punya dasar hukum. Nah, sementara tuntutan dari banyak pihak itu bermacam-macam. Ada yang menuntut untuk dibersihkan semua dan sebagainya. Nah, ini aturan yang masih debatable ya. Kemudian ada lagi aturan yang datangnya mendadak atau di tengah tahapan. Banyak gitu. Apa itu? Salah satunya contoh deh. Oke, contoh ya. Ini salah satu peraturan Bawaslu. Itu peraturan Bawaslu. Jadi pada saat melakukan prosedur penanganan pelanggaran itu peraturan Bawaslu-nya berubah. Dan pada saat kita sedang menangani perkara. Berarti waktu itu langsung ada gitu ya? Ada di tengah tahapan. Ya alhamdulillah. Kita bisa beradaptasi sih kemudian gitu. Dan banyak lagi, PKPU juga seperti itu. Kadang di tengah tahapan kemudian muncul HSE. Oh ternyata diperbolehkan dengan catatan seperti ini. Nah ini kita membutuhkan kecakapan ya untuk segera mencerna aturannya seperti apa gitu. Hai, berarti memang seru lah. Spontanitas ya. Iya. Kita memang dituntut untuk sesiap itu gitu. Kalau ya memang apa seperti tadi diucapkan Bu Rafa, kalau mungkin kawan-kawan Bawaslu itu WFA, tapi bukan cuma anywhere, tapi anytime, any situation. Dan dituntut untuk harus langsung beradaptasi dengan masalah-masalah yang muncul, yang dan lain-lain seperti Baik Bu Rafa, apa nih harapan kedepannya Bu Rafa mengenai di divisi hukum mengenai penegakan hukum untuk di pemilihan umum berikutnya, mungkin 2030 ya Bu ya? Seperti yang tadi sempat saya jelaskan ya, bahwa beberapa tantangan berkaitan dengan regulasi itu mungkin kedepannya perlu dibuat dengan lebih kuat. Kemudian pengaturan berkaitan dengan pilkada dengan satu pasangan calon. Memang sudah ada aturannya, Mas. Akan tetapi belum mencakup secara luas di setiap tahapan. Gitu loh. Jadi memang ada ketika tahapan pemungutan dan perhitungan suara, ini pemantau yang terakreditasi bisa menjadi saksi. Nah, tapi itu muncul pada saat pemungutan dan penghitungan. Selama masa kampanye seperti apa posisinya kolom kosong ini ketika mereka para relawannya bergerak menyampaikan informasi ke masyarakat itu bagaimana dan sebagainya, itu mungkin perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya berkali-kali menggaungkan ini adalah partisipasi masyarakat berkaitan dengan, jadi kalau KPU itu menggaungkan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilih. Kalau Bawaslu, partisipasi masyarakat selain menyalurkan hak pilih juga melakukan pengawasan, namanya pengawasan partisipatif. Ini Bawaslu gencar melakukan sosialisasi berkaitan dengan pengawasan partisipatif ini. Baik, berarti kalau memang KPU itu untuk hak pilihnya digunakan, kalau Bawaslu saling mengawasi gitu ya, saling mengawasi, karena memang jalannya pemilu ataupun pilkada itu memang harus diawasi bareng-bareng ya, untuk menghindari kecurangan yang terjadi di saat pemilihan umum. Baik, Bu Rofa, berarti kalau misal ada temuan-temuan masalah-masalah baru gitu kan yang memang belum ada aturannya atau itu menimbulkan potensi debatable, itu juga akan menjadi atau dari pihak Bawaslu melakukan seperti apa gitu ya? Iya, seperti apa Bu? Jadi apakah ada aturan baru yang harus membuat aturan itu bukan ranahnya Bawaslu Kabupaten ya. Kami cuma pelaksana kebijakan, membuat aturan ada di tingkat pusat. Akan tetapi kami akan tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau tidak ada aturannya berarti tidak kami laksanakan gitu ya. Misalnya kalau kemudian tadi yang APK dari relawan kolom kosong, kalau memang tidak ada aturan yang melarang karena dia dianggap bukan peserta pemilihan, maka kami tidak akan kemudian melakukan penindakan tanpa dasar hukum yang jelas gitu ya. Jadi bagaimanapun juga kami akan bekerja berdasarkan aturan, bukan berdasarkan tekanan. Nah, tapi kan yang merasakan kan teman-teman di daerah gitu kan? Iya, gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi evaluasi ya. Biasanya kita diminta untuk setiap kali selesai tahapan itu bukan berarti kemudian kita lihat-lihat. Kita akan ada yang namanya kemudian evaluasi, termasuk regulasi ya, daftar inventaris masalah misalnya. Mana kemudian aturan yang ternyata pelaksanaannya di lapangan ini
tidak bisa diimplementasikan misalnya, atau mana yang kemudian aturan-aturan ini, norma-norma yang ternyata bertentangan dengan peraturan yang lainnya, terutama peraturan di atasnya. Nah, itu biasanya kita secara berkala selesai tahapan melakukan itu, Mas. Baik, Oh, yang religi tadi yang berarti berarti cukup kompleks ya, Bu, ya. Kalau mengenai apa penyelesaian pelanggaran-pelanggaran, sengketa, lalu juga apa mengenai hukum. Iya, iya. Wow, cukup apa ya, menguras tenaga. Bisa kalau seru. seru. Bu Rofa bilangnya seru, kalau saya bilangnya panik. Karena saya sendiri kemarin mengalami panic attack. Sampai saya nggak mau pulang ke rumah, saya nggak mau lihat apa ya, balai desa, karena itu tempatnya pengumpulan. Sampai secara psikologis iya, ini memori gitu, yang apa ya, membuat capek gitu iya, kan gitu. Aduh, capek banget ya Allah. Karena saya takutnya ada potensi kesalahan PSU gitu kan. Itu yang membuat saya panik sendiri, dan saya kemana-mana juga nggak bisa, takutnya dipanggil sama pihak desa gitu kan. Karena saya kemarin tua gitu. Sip. Gitu. Ya, yang itu menjadi suatu apa ya, pengalaman yang cukup berharga bagi saya, dan mungkin di next, mungkin kalau saya dipilih lagi atau ditunjuk lagi, saya mungkin akan lebih teliti dan juga lebih aware mengenai aturan-aturan yang berlaku, karena KPPS wajib menguasai. Iya. Bu. Betul. Bener nggak, Bu? Harus paham mengenai bagaimana aturan main atau regulasi yang dipakai. Paling tidak itu seminimal-minimalnya itu adalah bagaimana atau apa saja kejadian selama di TPS itu, aturannya seperti apa. Itu. Benar, aturan apa aja itu harus dikuasai. Karena itu yang menyelamatkan. Iya. Bener, itu yang menyelamatkan penghitungan suara, supaya tidak bekerja dua kali ya. Supaya nggak bekerja dua kali, karena cukup menguras tenaga. Ya. Baik, Bu Rofa, apa nih yang ingin disampaikan nih terakhir sebelum closing untuk teman-teman di luar sana mengenai penyelesaian sengketa di penegakan hukum. Ya, penegakan hukum ini, Bu. Monggo, Bu Rofa. Karena refleksi Ramadan jadi sempat ngobrol juga kemarin sama staf di kawan-kawan di kabupaten. Oh, ini acara ngabuburit refleksi Ramadan ya. Jadi berbicara tentang penegakan hukum pemilu atau pilkada, bahwa salah satu asas dari pemilihan umum dan pilkada itu adalah jujur dan adil. Nah, karena ini bulan Ramadan, maka selain kemudian kita berbicara tentang aspek regulasi, kita juga berbicara tentang aspek spiritual ya. Gitu. Jadi bagaimana sih kemudian agama itu? Kalau menurut saya, ajaran agama manapun pasti akan mengajarkan kebaikan. Baik. Kalau kita berbicara tentang Islam, karena ini bulan Ramadan, Islam sendiri mengajarkan agar kita itu adil. Di surat An-Nisa itu bahwa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Terus kemudian lanjutannya, dan jika kamu diberikan wewenang untuk membuat aturan, maka hendaknya berbuat adil. Baik. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, itu lanjutannya ya. Nah, poin pentingnya bahwa bekerja dengan integritas, menegakkan aturan itu merupakan salah satu perintah dari agama. Maka kita yang bekerja menjaga integritas itu merupakan bagian dari ibadah. Maka kemudian muncullah slogan, kerjaku adalah ibadahku ya. Nah, jadi kemudian ini menjadi semangat spiritual kita untuk terus memegang teguh melaksanakan peraturan perundang-undangan, terutama kita yang bekerja di penyelenggara pemilu. Ini adalah bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Luar biasa ini quote di sore hari ini ya, ini sebelum berbuka dari Bu Rofa. Kalau memang kerja itu memang harus jujur ya, Bu, harus juga adil, karena juga ini adalah amanah kita untuk menjalankan suatu wewenang, Bu ya, dan juga apabila ada aturan-aturan yang itu memang harus ditaati.
dilakukan sebaik mungkin. Baik, Bu Rofa, terima kasih Bu Rofa sudah Mas. sharing pengalamannya di sore hari ini, dan mungkin nanti ditunggu nih habis kemarin humas ya, terus sekarang divisi hukum, nextnya apa lagi nih untuk dari teman-teman Bawaslu yang akan siaran di Suara Gresik ini. Ini cukup sangat-sangat kompleks tadi kalau mendengar cerita dari Bu Rofa mengenai temuan, sengketa, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang ada di saat pilkada kemarin. Baik, terima kasih Bu Rofa sekali lagi. Dan untuk sahabat cerdas di luar sana, mungkin bisa yang belum menyimak siaran kami bisa langsung mengunjungi channel YouTube Suara Gresik. Baik, saya Ruzar. Saya Rofaatil Hidayah. Dan sampai jumpa di siaran Bawaslu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.